Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Berjumpa lagi di kanal YouTube kami, Ana Abrori Channel, media informasi yang selalu setia menemani teman-teman semua dalam belajar dan berikhtiar. Semoga channel ini mampu menjadi pemudah langkah teman-teman meraih mimpi. Channel kami menyediakan soal-soal latihan, seleksi, dan kompetensi sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan terupdate. Dan jika teman-teman menginginkan untuk mendapatkan kumpulan soal, materi, dan pembahasan di dalam video ini, teman-teman dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp admin di halaman deskripsi. Untuk itu, mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Pemahaman tentang prinsip-prinsip kurikulum merdeka. 1. Prinsip utama dari kurikulum merdeka adalah A. Pemberdayaan guru untuk mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. B. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan. C. Peserta didik hanya menjadi objek dalam pembelajaran. D. Kurikulum yang rigid dan tidak fleksibel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, prinsip utama dari kurikulum merdeka adalah memberdayakan guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menjadi fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. 2. Tujuan utama kurikulum merdeka adalah A. Meningkatkan kecakapan hidup peserta didik. B. Memperkuat pendidikan berbasis rote learning. C. Meningkatkan daya hafal peserta didik. D. Mengurangi kemandirian peserta didik dalam belajar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, tujuan utama kurikulum merdeka adalah meningkatkan kecakapan hidup peserta didik, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupan nyata. 3. Salah satu prinsip kurikulum merdeka adalah A. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan. B. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. C. Kurikulum yang rigid dan tidak fleksibel. D. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, salah satu prinsip kurikulum merdeka adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik dianggap sebagai subjek yang aktif dalam pembelajaran. 4. Fokus utama kurikulum merdeka adalah A. Menghafal berbagai teori dan konsep. B. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. C. Memperkuat pendidikan berbasis drill and practice. D. Menekankan pada pengajaran yang linear. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, fokus utama kurikulum merdeka adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik, sehingga mereka dapat menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. 5. Bentuk pengajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka adalah A. Pengajaran yang hanya melibatkan guru sebagai pengambil keputusan. B. Menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi. C. Menggunakan pendekatan eksploratif dan kolaboratif. D. Tidak melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, kurikulum merdeka mendorong penggunaan pendekatan eksploratif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Peserta didik aktif terlibat, bekerja sama, dan berbagi ide dengan peserta didik lainnya. 6. Kurikulum merdeka bertujuan untuk A. Memandu peserta didik untuk menghafal informasi secara terstruktur. B. Mengurangi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. C. Mengembangkan kemandirian peserta didik dalam belajar. D. Memperkuat pembelajaran yang hanya berorientasi pada guru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik dalam belajar, sehingga mereka dapat terus belajar dan mengembangkan diri di luar lingkungan sekolah. 7. Proses evaluasi dalam kurikulum merdeka dilakukan dengan A. Berfokus pada menghafal informasi secara mekanis. B. Menekankan pada penggunaan ujian tertulis sebagai satu-satunya bentuk evaluasi.
C. Menggunakan berbagai metode evaluasi, seperti portofolio, proyek, dan presentasi. D. Mengurangi partisipasi peserta didik dalam proses evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, kurikulum merdeka mendorong penggunaan berbagai metode evaluasi, seperti portofolio, proyek, dan presentasi. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman peserta didik secara holistik. 8. Konsep belajar sepanjang hayat berhubungan erat dengan kurikulum merdeka karena A. Menjelaskan bahwa peserta didik hanya belajar di sekolah. B. Mendorong peserta didik hanya bersifat pasif dalam belajar. C. Menekankan pentingnya belajar secara terstruktur di luar sekolah. D. Menghindari belajar di luar kelas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, konsep belajar sepanjang hayat berkaitan erat dengan kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri di luar lingkungan sekolah. 9. Salah satu prinsip kurikulum merdeka adalah A. Pengajaran yang hanya mengutamakan penguasaan materi secara detail. B. Kurikulum yang rigid dan tidak fleksibel. C. Pembelajaran yang hanya dilakukan melalui ceramah. D. Menerapkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, salah satu prinsip kurikulum merdeka adalah penerapan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Peserta didik diajak untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari. 10. Pentingnya kurikulum merdeka dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah A. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. B. Memperkuat pengajaran yang hanya berorientasi pada guru. C. Mengurangi kemandirian peserta didik dalam belajar. D. Menekankan pada penggunaan metode drill and practice dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, kurikulum merdeka penting dalam konteks pendidikan di Indonesia karena meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita. Semoga teman-temanku semuanya dapat lulus, sukses, dan berhasil mengikuti seleksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.